Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Melanjutkan tafsir surat Al-Insan ayat 13. Al-Insan ayat 13. Kita baca dulu ayat Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muttaqiina fiha 'alal araik. La yarawna fiha samsa wala zamharira. Wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Wa yuqafu alaihim bi aniyatim min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Qawariran min fiddatin qaddaruha taqdira. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Ainan fiha tusamma salsabila.
ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Muttaqiina, mereka bersandar, fiha, di surga, alal araiki, di atas dipan-dipan, la yarawna fiha, mereka tidak melihat di sana, syamsan, panasnya matahari, wala zamharira, dan dinginnya bulan dan bintang, wadaniyatan, sangat dekat, alaihim, kepada mereka, zilaluha, naungan pohon-pohon, wadzullilat, dan dimudahkan, qutufuha, memetiknya, tadlilan, dengan benar-benar mudah, wa yutafu alaihim, dikelilingi mereka, bi'aniyatin, dengan wadah-wadah, min fiddatin, dari perak, wa akwabin, dan piala-piala, kanat, keadaannya, qawariro, dari kristal, qawariro, kristal-kristal, min fiddatin, dari perak, qaddaruha, ia telah mengukurnya, takdiro, dengan ukuran-ukuran yang pas,
Wa yusqawna fiha, dan mereka diberi minum ka'san, dari gelas, kana mizajuha, yang campurannya zanjabila, seperti jahe. Ainan, sumber mata air, fiha, di sana. Tusamma, dinamai salsabila. Wa yatufu alaihi, mengelilingi mereka, wildanum mukhalladun, pemuda-pemuda yang sebaya. Idza ra'aitahum, apabila kalian melihat mereka, hasibtahum, engkau mengira mereka ini lu'lu'am mansura, mutiara yang tersebar. Wa idza ra'aita, apabila engkau melihat, summa ra'aita, engkau melihat na'iman, kenikmatan-kenikmatan, wa mulkan kabiro, dan kerajaan yang besar. Aliyahum, di atas mereka, siyabun, pakaian, sundusin, dari sutra yang tipis, khudrun, hijau, wastabrok, dan sutra yang tebal. Wahullu, perhiasan mereka, asawiro, gelang-gelang, min fiddatin, dari perak. Wasaqahum, mereka minum, wasaqahum rabbuhum, dan diberi minum mereka oleh Tuhan mereka, syarabang tahura, minuman yang suci. Inna hadza, sesungguhnya ini, kana lakum, bagi kalian, jazaan, balasan, wa kana sa'yukum, dan usaha kalian, maskuro, disyukuri. Nah, itu untuk tarjamah pada ayat-ayat tersebut. Supaya nyambung, bahwa ayat ini menerangkan bagi orang-orang yang al-abror. Jadi ini bagi orang-orang yang al-abror di yaumul akhir. Orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Atau bisa dalam arti orang yang berakhlakul karimah. Di dalam ayat yang umum Allah menyebutkan innal abroro lafi naim. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu ada di dalam surga naim. Nah, seperti apa surga naim ini? Maka di sini dirinci oleh Allah. Pertama, muttaqina fiha alal araik la yarawna fiha syamsaw wala zamharira. Mereka di sana Allah menyebutkan yaitu dengan bersandar. Kemudian mereka ada di atas dipan-dipan. Ini menunjukkan bahwa Allah menerangkan kepada ahli surga penuh dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan. Dan ini sudah diterangkan, itu panjangnya di dalam surat As-Saffat. Itu kan sudah diterangkan dalam surat As-Saffat. Kemudian selain mereka muttaqina fi alal araik la yarawna fiha syamsa wala zamharira. Jadi tidak akan merasakan panasnya matahari dan dinginnya bulan dan bintang. Maksudnya apa? Di surga itu tidak akan mengalami kepanasan, tidak akan mengalami kedinginan. Kalau di dunia, Pak, itu ada istilahnya sampai 40 derajat Celcius, bahkan sampai 50. Sehingga orang tidak betah. Jadi mau keluar itu tidak nyaman, tidak enak.
diam terus di rumah sama. Kemudian kalau malam itu ada rasa dingin, kedinginan. Apalagi kalau di Mekah Madinah kalau musim panas tara tanggung-tanggung itu di atas 45. Bahkan kena sampai 50. Kemudian kalau dinginnya luar biasa. Itu bukan dingin cuaca. Bukan dingin angin. Jadi kalau kita dingin itu lantaran angin. Sehingga bisa terhalangi misalkan dengan jaket atau dengan selimut. Tapi kalau dingin di sana itu kaitan dengan cuaca. Nah kalau dingin dengan cuaca itu kadang sulit dihindari. Jadi diam di rumah, di luar itu terus dingin. Itu kan di dunia. Ada orang kan cari kesenangan gitu kan. Camping di Gunung Pangalengan kan. Kalah tersiksa lantaran dengan dinginnya. Kemudian ada orang ingin istilahnya menikmati jalan-jalan ke Eropa. Ternyata musim panas. Itu kan ternyata tidak nyaman juga. Baik di dalam atau di luar. Itulah di dunia. Sementara di akhirat. La yarawna fiha syamsaw walazam harira. Tidak akan mengalami panas. Tidak akan mengalami dingin. Itulah di surga. Kemudian wadaniyatan alaihim zilaluha wa dzullilat kutufuha tadlila. Pohon-pohonnya rindang, teduh, buah-buahnya dekat, dipetiknya mudah, gitu kan, tidak capek-capek. Inilah di surga. Jadi kan identik gitu kan, tangkal-tangkal yang pendek, buahnya lebat, kemudian rindang. Itu kan diantara gambaran kenikmatan sebuah taman. Allah akan kasihkan wadaniyah, artinya alaihim dilaluha, teduhannya pendek, gitu kan, buah-buahnya mudah untuk dipetik, gitu kan. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akbabin kanat qawarira. Kemudian dikelilingi dengan aniyah, wadah-wadah dari perak, wa akwabin, dan akwab kanat qawariro, yang terbuat dari kristal. Ada yang menerjemahkan dari kaca, gitu kan, kristal. Nah, jadi artinya bahwa pengisi surga itu tidak perlu capek-capek. Jadi sudah semuanya tersedia dan masing-masing sudah ada pelayannya. Kiraku Pak tekabitanya di dunia mapan orang kadang-kadang harus kita yang mengambil, kita yang cari, gitu kan. Kalau di surga tidak usah cari, tidak usah berdiri. Kenapa? Karena pelayannya selalu setia. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Kristal-kristal yang terbuat dari perak yang ukurannya Allah sesuaikan. Qaddaruha taqdira. Jadi mual ayat terlalu besar, terlalu kecil, itu tidak ada istilah seperti itu. Kalau di dunia serba ada yang kurang. Makanya kalau di dunia mah padahal ya kalau begini, padahal kalau begitu, berarti kan ada kurang dengan kata-kata kalau. Kalau di akhirat itu, di surga itu tidak ada kata-kata kalau. Kenapa? Karena Allah sudah sesuaikan dengan ukuran yang tepat. Inilah yang dimaksud kata-kata qaddaruha takdiran. Dan di antara sifat kawasannya Allah itu qadiran. Qadiran itu maha berkuasa untuk menetapkan segala sesuatu dengan tepat. Itulah qadiran. Jadi bukan qadirnya, tapi qadir,
itu kan. Orang kan sok nyebutkan siapa itu? Qadir, ini salah. Qadir artinya ia yang mengapa istilahnya yang berkuasa dengan memberikan ukuran-ukuran yang tepat. Seperti kita semua manusia diberikan takdirnya masing-masing, itu kan, dan Allah sesuaikan takdir itu dengan ukuran yang pas, itu kan. Dia punya takdirnya begini, Allah sesuaikan. Dia punya takdirnya begini, Allah sesuaikan. Jadi tidak ada sebuah takdir yang tidak pas, gitu kan. Hanya mungkin orang yang mengalami takdir itu kadang-kadang sok salah tanggap. Itulah. Jadi Allah itu qaddaruha takdiran. Wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanzabila. Mereka diberi minum dari gelas-gelas yang campuran minumannya zanjabila. Ini para penterjemah itu menerjemahkan zanzabila ini ya seperti jahe. Jadi zanjabila teh jahe gitu kan kalau di kita. Tapi jangan digambarkan jahe di kita itu jahe surga. Minuman yang segar gitu kan. Jadi ada sebutan dalam tafsir itu yaitu fataratun yumjazulahmus syarab bil kafur wa huwa barid. Jadi minuman yang segar, hangat, dingin gitu kan. Kadang-kadang Allah sebutkan zanjabila hangat. Hanya diterangkan di dalam tafsir bahwa minuman itu disebut minuman salsabila. Kenapa disebut salsabila? Menurut Ikrimah, ismu ainin fil jannah. Jadi nama sumber air di surga namanya salsabila. Makanya disebutkan di sana itu semuanya yaitu minuman yang bersumber gitu kan dari surga. Nah, sumber air di surga itu namanya salsabila. Selain itu wa yatufu alaihim wildanu mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansura. Dikelilingi mereka itu dengan pemuda-pemuda yang sebaya. Jika engkau lihat kamu akan mengira bahwa itu adalah mutiara-mutiara yang bertebaran. Tuh, jadi di surga itu tidak ada orang yang membuat resah, rusak, tidak. Tapi kalaupun ada pemuda, kalau ada pemudi, itu artinya seperti ya kelihatan bertebaran mutiara-mutiara yang indah. Kan biasanya Pak, kalau di dunia itu kan senang itu lantaran banyak orang. Senang itu lantaran banyak orang. Sepi tanpa atau kalau tidak ada orang kan begitu. Tapi banyaknya itu bukan banyak gaduh, bukan banyak tidak sedap dipandang, tapi banyaknya itu betul-betul nikmat itu. Sampai diterangkan di sini seperti mutiara-mutiara yang bertebaran. Wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Jika engkau lihat maka penglihatanmu itu akan melihat berbagai nikmat-nikmat dan kerajaan yang sangat besar. Jadi nikmat di dunia seperti sekarang ini ya seperti itu. Apalagi nikmat nanti di yaumul akhir. Kita merasa nikmat makan, tapi kan hanya sebatas di mulut. Kalau sudah masuk tenggorokan ya hilang nikmat itu. Terus kita misalkan punya barang nikmat, nikmat itu sebentar, untuk kesananya bosan. Nah, tapi untuk di situ tidak. Na'iman, nikmat-nikmat wa mulkan kabiro, dan kerajaan yang sangat besar. Jadi Allah mengidentikan
bahwa kenikmatan surga itu dengan tamannya, dengan berbagai buahnya, kemudian pelayannya, kemudian makanan dan minumannya, bahkan istilahnya pandangan terhadap melihat pemuda-pemuda dan pemudi-pemudinya itu terasa naiman, penuh dengan kenikmatan. Kemudian mereka ini aliyahum siyabus sundus hudrun wastabrak, memakai pakaian sutra. Pakaian sutra. Kalau di dunia laki-laki boleh tidak pakai sutra? Kalau laki-laki di dunia memakai sutra ini melihat kejadian yang menimpa terhadap Abdurrahman bin Auf dan sahabat yang lain, ternyata beliau mengizinkan untuk Abdurrahman bin Auf pada waktu itu memakai pakaian yang ada sutraan, dengan alasan untuk beliau itu kalau pakaian yang tidak ada sutraan itu suka gatal-gatal. Makanya di sini para ulama secara pokok Nabi tidak bolehkan, tapi dengan adanya qarinah sahabat memakai, maka itu tidak kena haram. Paling juga makruh. Tapi berkembang juga. Baju Rasul, ujung tangan dan kerahnya itu ada sutra. Pakaian Rasul. Kemudian tambah lagi ketika ada sahabat memberikan baju kerajaan dikasihkan kepada Umar bin Khattab, di situ jelas banyak sutraan. Kemudian Umar bin Khattab menyatakan, pakaian ini jual saja, nanti saya pakai di surga. Jadi artinya apa? Boleh. Kalau barang yang haram, haram diperjualbelikan. Itu hukum. Jadi lamun barang haram dimakan, haram diperjualbelikan. Kalau pakaian yang haram dipakai berarti haram juga diperjualbelikan. Makanya ini tidak haram gitu. Paling juga kalau dipaksakan hukum mana makruh. Nah, makanya kalau orang yang pakai sutra itu kan jadi tidak apa-apa. Pakaian sutra yang bagus itu rata-rata bajunya saja di atas 5 juta. Tuh. Namun sakamejaeun teh di atas 5 juta itu teh. Pemeliharaannya sulit juga. Iya. Nah, jadi ini diantaranya. Boleh tidak kalau di dunia memakai baju sutra? Ya, berdasarkan korinah-korinah yang tadi itu boleh saja. Boleh saja gitu kan. Jadi kalau ada yang menyatakan haram itu bagaimana? Dalil-dalil yang tadi. Baju Nabi ada sutra, baju Abdurrahman bin Auf ada sutraan. Kemudian istilahnya Nabi menyatakan kalau engkau punya rezeki ya manfaatkan, nikmati, kan begitu kata Nabi. Adapun dalil yang pokok memang ada sebuah larangan, tapi dengan ada qarinah maka tidak terjadilah pengharaman atas baju itu. Kemudian wahullu asawira min fiddatin. Nah, kemudian mereka memakai perhiasan-perhiasan gelang dari perak, wasaqahum rabbum syarabang tahura, dan Allah memberikan minum dengan minuman yang bersih. Nah, semuanya ini kata Allah Subhanahu wa taala, inna hadza kana lakum jazaan. Ini adalah balasan dari Allah. Disebut dengan kata lain wa'dun minallah, janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang al-abror. Wa kana sa'yukum maskura, dan usaha mereka itu selalu disyukuri. Nah, inilah
gambaran kenikmatan-kenikmatan surga. Makanya ini kunci pokok bagi kita, apakah tertarik dengan surga ini? Apakah bercita-cita? Maka kalau tertarik bercita-cita terhadap surga, maka tidak ada alasan untuk tidak menjalankan perintah-perintahnya. Dan insya Allah kalau orang sangat ingin tertarik dengan surga, itu akan semangat juga untuk beramal. Tapi kalau orang sudah lemah, tidak tertarik dengan surga, akan lemah juga untuk beramal soleh. Nah itulah Allah menyatakan dengan kalimat jazaan wa kana sa'yukum maskura. Nah itu Pak, karena ini adalah janji-janji Allah di surga yang tentunya kalau kita simak perhatikan dari ayat-ayat ini sebenarnya tidak akan terjangkau dengan pikiran kita kenikmatan surga. Tidak akan terbayang dengan pikiran kita nikmat surga. Hanya ini Allah memudahkan saja bahwa itulah gambaran sepintas tentang masalah surga. Untuk apa? Dalam istilah lain, supaya al-mutabadir ila zihni, supaya cepat bisa dipahami. Walaupun yang kita terjemahkan ayat itu tentunya tidak bisa disamakan dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Nah itu saja, insya Allah nanti kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Seperti biasa, silakan sebelum ditutup kajian ini jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, mangga. Terima kasih Pak Ustadz tadi penjelasannya mengenai surat Al-Insan ini. Ini kaitannya dengan di akhirat ya, atau hari akhir. Nah ini memang ada penjelasan dari Rasul bahwa rahmat dan nikmat itu diberikan di dunia kan baru satu Pak dari 100. Nah ini yang ingin saya tanyakan, apakah penjelasan-penjelasan yang seluruhnya di dalam ayat di Al-Quran termasuk tadi di surat As-Saffat itu apakah dengan takwil ataupun dengan tafsir itu seperti apa itu yang seperti yang tadi dibandingkan 1:100? Itu pertanyaan pertama yang berkaitan dengan penjelasan tadi. Mungkin yang di luar penjelasan yang ingin saya tanyakan itu sekarang ini ya juga sedang ada musim juga ya, bahwa orang bisa bertemu dengan Rasulullah. Nah ini apakah ada karomah seperti itu yang terjadi oleh manusia biasa ini bisa berjumpa dengan Rasulullah. Sementara kita tidak tahu itu fotonya Rasulullah kayak apa, mukanya kayak apa. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Penjelasannya. Yang lainnya ada atau cukup dulu? Cukupnya. Ya, pertama betul bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa rahmat Allah ini yang begitu luar biasa sampai ada kaki kuda yang dilipatkan. Kemudian di bawahnya ada anaknya, maka si kuda ini tidak mau menginjakan kakinya lantaran di bawah ada anaknya. Seorang ibu walaupun ngantuk, capek, ketika nangis anaknya sampai dia bangun dan mendekatkan mulut si anaknya ke teteknya untuk minum air susu. Kemudian sampai banyak orang tua yang berani menghabiskan hartanya padahal hasil capek jerih payah demi terselamatkan anaknya dari berbagai penyakit. Ini kesemuanya hanya satu rahmat yang Allah berikan. Dan nanti
99 Allah kasihkan di surga. Akan seperti apa kasih sayangnya ahli surga dengan ahli surga. Sudah terbayang satu pun seperti itu. Apalagi nanti yang 99 itu diberikan. Makanya di surga ini Pak tidak ada hasud, tidak ada suudzon, tidak ada yang disebut negatif thinking, itu tidak ada. Kenapa? Karena semuanya Allah berikan rahmat kepada ahli surga. Jadi akan seperti apa indahnya, enaknya ahli surga dengan ahli surga. Satu saja seperti itu. Ya, ketika ada orang tua sampai istilahnya tidak tidur, itu demi cinta terhadap anak. Itu kan rahmatnya. Bapak-bapak mengalami masa muda. Bagaimana kita ketika punya rasa cinta terhadap ya mantan-mantan kekasih kita yang sekarang jadi istri. Itu kan. Ya, yang sekarang jadi istri itu kan. Kumata waktu harita cinta naka calon pamajikan. Ya. Sampai istilahnya apapun yang dia pinta diberikan. Ya. Walaupun dengan berbagai kesibukan serba kekurangan, tapi bagaimana rasa itu? Wah, itu kan itu hanya satu. Apalagi yang 99, wah sudah tidak terbayang bagaimana cintanya antara ahli surga. Makanya istilah sekarang satu suara, satu rasa, itu nanti ahli surga. Di ahli surga mengatakan seperti itu. Satu suara, satu rasa. Kalau bisa ditambah satu usaha. Wah, nikmatnya luar biasa. Kan di dunia manya kadang-kadang dengan rahmat itu kadang-kadang jeung pamajikan teu sasora. Buktina teu sasora muncul kan masalah. Jeung anak geus teu sasora, geus teu sarasa. Itu di dunia. Di akhirat itu tidak. Nah, itu hebatnya. Makanya lah semoal kabayang nikmat surga mah Pak. Dua, apa tadi teh? Yang kedua tadi mengenai itu sekarang ada gejala bahwa Oh iya ada yang bisa melihat mimpi ya. Ketemu mimpi. Nabi Muhammad SAW Iya. dengan karomahnya. Apakah benar ada karomah seperti itu? Iya. Atau? Iya. Terima kasih. Jadi dalam riwayat Al-Bukhari Pak ada satu keterangan. Nabi menyebutkan man ro'ani fil manam faqad ro'ani. Barang siapa yang melihatku dalam mimpimu maka itulah aku. Jadi kata Nabi, barang siapa yang bermimpi bertemu denganku bahwa itu adalah aku. Kenapa? Fa inna syaiton la yatamassalu fi surati. Karena setan tidak akan bisa menyerupai wajahku, diriku. Jadi setan teu aya kemampuan bikin menyerupai Nabi. Gitu kan. Makanya barang siapa yang melihatku maka itulah aku. Karena setan tidak akan mampu menyerupai bentukku. Oh, hebatnya. Jadi setan teu boga kekuatan gitu hayang nipu rupa Nabi mah. Tapi lamun rupa orang mah gampileun. Jadi itu. Tapi Nabi mengakhiri kata-kata apa? Man kadzdzaba alayya. Barang siapa yang berdusta atasku, fal yatabawa maq'adahu minan nar, maka layak tempatnya di neraka. Nah, dari hadis itu menunjukkan Pak
hati-hati. Ada orang yang mengaku-ngaku melihat Nabi dengan istilah karomah dan yang lainnya. Saya tegaskan, tingkat apa orang bisa melihat Nabi? Orang setingkat apa yang bisa melihat Nabi? Pertama, orang yang bisa melihat Nabi tentu para sahabat. Karena sahabat sejaman, karena sahabat khairul qurun, sebaik-baik generasi. Belum terkontaminasi dengan berbagai dosa dan kesalahan. Makanya kalau ada orang yang menyebutkan saya bertemu dengan Nabi, tinggal tanya kata siapa itu Nabi. Kata siapa itu Nabi? Kenapa? Karena tidak ada orang yang bisa menerangkan Nabi itu seperti apa. Jangankan foto, nerangkeun oge siga kumaha. Ya cina rambutna galing loba jelema nu rambutna galing. Ya cina hidungna mancung loba ya orang dengan hidungnya mancung. Ya kulitnya putih banyak orang yang mungkin istilahnya ilustrasi pernah melihat orang di mana misalkan apakah ketika umroh atau haji atau mungkin keseharian melihat orang yang tampan, rambutnya seperti itu, kemudian malamnya ngimpi gitu kan. Setan ngaku-ngaku nabi, nah itu kan bisa saja. Karena untuk mimpi dengan seorang nabi itu, saya kira, saya berani mengatakan itu sebuah kebohongan. Kebohongan. Setingkat level. Wah, orang ahli bidah mustahil bertemu dengan Nabi. Mustahil ahli bidah bertemu dengan Nabi. Orang musyrik mustahil bertemu dengan Nabi. Koruptor mustahil bertemu dengan Nabi. Orang yang akhlaknya jelek itu mustahil bertemu dengan Nabi. Nah, makanya di sini mimpi ini Pak 3. Pertama mimpi itu basyirun minallah, kabar gembira dari Allah. Ini kepada siapa? Diterangkan dalam hadis adalah kepada orang-orang soleh. Mimpi yang kedua adalah itu sengaja menakut-nakuti syaitan. Supaya orang jadi merasa takut, minder dan yang lainnya. Dan umumnya mimpi itu adalah hadisun nafsi, cerita hati. Harapan, keinginan, cita-cita, lamunan itu masuk dalam sebuah mimpi, gitu kan? Jadi mimpi itu kalau tidak khaufun minasyaitan mungkin hadisun nafsi, itu mimpi. Busrun minallah itu bagi orang-orang yang soleh. Makanya Nabi mengatakan, barang siapa yang bermimpi bertemu denganku, betul aku, karena setan tidak ada kemampuan untuk menyerupai bentukku. Tapi Nabi mengakhiri, awas, barang siapa yang berdusta atasku, layak kembalinya tempat neraka. Tah eta jadi sok aya jalma anu ngawadulna tingkat tinggi. Bertemu dengan Nabi, apalagi ada yang lebih sesat lagi, yaitu bermimpi datang malaikat Jibril dan memberikan syariat baru. Nah itu kedustaan, itu kesesatan, itu kan mustahil syariat ada lagi yang baru. Jadi kerjaman ayeuna mah tong baroma ngaku-ngaku bertemu dengan Nabi, guguru ka malaikat Jibril oge aya ayeuna mah. Menang syariat baru, ini bahaya Pak. Nah, makanya harus paham juga. Jadi nggak ada. Saya yakin ahli bidah mustahil, ahli musyrik mustahil, korupsi mustahil. Orang yang akhlaknya jelek itu mustahil bertemu dengan Nabi. Orang yang ibadahnya seenaknya, piraku bisa bertemu dengan Nabi. Wah, mustahil. Nah itu, jadi banyaklah kebohongan-kebohongan dengan menggunakan istilah karomah dan yang lainnya. Itu mah golongan-golongan Ufin Pak lah. Tahu Pak Ufin? Ufin golongan nipu. Ya,
mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan tadkirah untuk kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.